Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan. Di tepi sawah yang sunyi, hanya ada desir angin dan langkah dua insan yang seharusnya tak saling mendekat. Tapi bisik-bisik hati lebih keras dari logika. Di bawah rindangnya pohon randu, gairah yang lama terpendam akhirnya tak bisa lagi dibendung. Tapi tunggu dulu. Sebelum ceritanya makin panas dan bikin kamu makin penasaran, jangan lupa subscribe dulu channel Bude Markonah. Di sini, kamu bakal nemuin cerita-cerita yang bukan cuma bikin baper, tapi juga bikin kamu berkata dalam hati, kok bisa sih sampai kayak gitu? Yuk, pencet tombol subscribe sekarang juga. Biar kamu nggak ketinggalan kisah seru selanjutnya. Desa Sukamaju, sebuah permata kecil di lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah, adalah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Sawah hijau membentang luas, dikelilingi bukit-bukit kecil yang diselimuti kabut setiap pagi. Di ujung desa, sebuah rumah bercat putih dengan halaman penuh bunga melati dan pohon mangga tua berdiri sederhana. Di sanalah Marni, janda berusia 42 tahun, menjalani hidupnya dengan penuh ketabahan, namun juga dengan luka yang tersimpan rapi di hatinya. Marni dulu adalah istri Slamet, petani sukses yang dikenal dermawan di desa. Mereka menikah saat Marni baru berusia 18 tahun, dan selama 19 tahun pernikahan, mereka membangun kehidupan yang penuh tawa meski tanpa kehadiran anak. Namun, 5 tahun lalu, Slamet meninggal karena penyakit paru yang tak kunjung sembuh. Sejak itu, Marni mengambil alih ladang sawah dan kebun kecil mereka. Ia bangun sebelum fajar, bekerja di bawah terik matahari, dan pulang saat senja dengan tubuh lelah namun hati yang berusaha tegar. Wajah Marni masih menawan. Kulitnya sawo matang, matanya tajam namun lembut, dan rambut panjangnya selalu disanggul rapi dengan tusuk konde sederhana. Ia sering mengenakan kebaya kusut yang sudah pudar warnanya, dipadukan dengan kain jarik motif parang atau kaung, peninggalan ibunya. Tetangga menyebutnya janda kembang, sebuah julukan yang kadang terdengar seperti pujian, kadang seperti ejekan. Marni tak pernah ambil pusing. Baginya, hidup adalah soal bertahan dan menjaga martabat. Namun, di balik ketegarannya, Marni menyimpan kerinduan yang tak pernah ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Malam-malam di rumahnya sering terasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu minyak yang redup. Ia kadang memandang foto pernikahannya dengan Slamet, bertanya pada hati kecilnya, apakah ia berhak bahagia lagi? Pagi itu, seperti biasa, Marni berjalan menuju sawahnya di tepi desa. Kabut masih menyelimuti pematang, dan udara pagi terasa segar dengan aroma tanah basah. Ia membawa cangkul kecil dan keranjang anyaman untuk membawa kolplai atau bayam dari kebunnya. Langkahnya ringan, tapi pikirannya sedikit kalut. Semalam, ia bermimpi tentang seorang pria, wajahnya samar, tapi suaranya hangat, seperti memanggilnya dari kejauhan. Di sawah sebelah miliknya, Sukardi, duda berusia 38 tahun, sedang bekerja. Sukardi baru kembali ke Sukamaju sebulan lalu setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Ia tinggi, berkulit legam, dengan tubuh kekar yang terbentuk dari kerja keras. Senyumnya ramah, dan matanya selalu penuh kehangatan saat menyapa tetangga. Ia tinggal di rumah tua milik mendiang ayahnya, tak jauh dari sawah Marni. Sukardi sering membantu Marni tanpa diminta. Kadang ia memperbaiki pematang yang rusak, kadang mengangkut air dari sungai dengan ember besar. Marni selalu menolak dengan sopan, tak ingin dianggap lemah atau merepotkan. Tapi pagi itu, saat Marni tiba di sawah, ia mendapati Sukardi sudah ada di sana, berjongkok di tepi saluran irigasi yang tersumbat. Keringat membasahi kemeja lusuhnya, dan lengannya yang digulung hingga siku memperlihatkan otot-otot yang tegap.
Pagi, Mbak Marni, sapanya, suaranya sedikit parau karena kerja pagi itu. Saluran ini mampet, takutnya sawah Mbak kebanjiran. Marni tersenyum kecil, sedikit kikuk. Pagi, Mas. Kok repot-repot, saya bisa bersih nanti. Sukardi tertawa pelan, bangkit berdiri sambil mengusap keringat di dahinya. Mbak ini selalu bilang gitu. Kita kan tetangga, bantu sedikit nggak apa-apa. Marni hanya mengangguk, lalu berjalan ke kebun kecilnya. Namun, di dalam dadanya ada debaran kecil yang tak biasa. Tatapan Sukardi tadi bukan nafsu, tapi seolah ia melihat Marni sebagai perempuan, bukan sekadar janda yang tangguh. Perasaan itu membuatnya gelisah, tapi juga membangkitkan sesuatu yang sudah lama ia kubur. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka di sawah semakin sering. Sukardi mulai membawa teh panas dalam termos tua, mengajak Marni duduk sejenak di bawah pohon randu saat matahari mulai terik. Mereka mengobrol tentang hal-hal sederhana, musim tanam, harga pupuk yang naik, atau cerita lucu tentang kambing Pak Lurah yang kabur ke pasar. Tapi di balik obrolan ringan itu, ada ketegangan yang tak terucap. Marni sering menangkap Sukardi memandangnya diam-diam, dan ia sendiri tak bisa menahan diri untuk tak memperhatikan senyum pria itu. Di desa, bisik-bisik tentang mereka mulai terdengar. Embok Sari, penjual jamu keliling, pernah berkomentar di warung kopi, Marni sama Sukardi kok sering bareng ya? Jangan-jangan, kalimatnya tak selesai, tapi tawanya menggantung, membuat yang lain ikut tertawa. Bu RT, yang dikenal suka ikut campur, bahkan pernah menyindir Marni saat arisan. Marni, kapan nikah lagi? Jangan lama-lama sendiri, nanti dikatain janda genit. Marni hanya tersenyum tipis, menjawab dengan nada santai, biarin aja, Bu. Saya sih nggak mikirin. Tapi di dalam hati, ia kesal. Ia tahu desa ini kecil, dan setiap langkahnya diawasi. Tapi ia juga manusia, yang kadang merindukan kehangatan, belayan, atau sekadar seseorang yang peduli. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Langit yang tadinya cerah mendadak kelabu, dan Marni, yang sedang mencabuti rumput di sawah, buru-buru mencari tempat berteduh. Sukardi, yang kebetulan lewat dengan cangkul di bahu, menarik tangan Marni dengan lembut menuju gubuk kecil di tepi sawah. Gubuk itu sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap daun kelapa, tapi cukup untuk melindungi mereka dari guyuran hujan. Maaf, Mbak, tangan saya kotor, kata Sukardi sambil melepaskan genggamannya, wajahnya sedikit merona. Marni tersenyum, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Nggak apa-apa, Mas. Makasih udah ajak ke sini, kalau nggak, basah kuyup saya. Mereka duduk berdampingan di lantai gubuk, mendengarkan suara hujan yang mengguyur atap. Aroma tanah basah bercampur dengan bau daun kelapa, menciptakan suasana yang intim. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Marni merasa nyaman dengan kehadiran seorang pria. Tapi ia juga takut pada perasaan yang mulai tumbuh, takut pada omongan tetangga, dan takut pada bayang-bayang selamat yang masih hidup di hatinya. Mbak Marni, Sukardi memecah keheningan, suaranya pelan tapi penuh makna. Saya tahu Mbak orang kuat. Tapi, kadang saya mikir, apa Mbak nggak pernah merasa sendiri? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk lembut. Marni menunduk, menatap ujung kain jarik yang basah. Pernah, Mas, jawabnya lirih. Tapi hidup harus jalan terus. Saya nggak mau jadi beban buat siapapun. Sukardi menggeleng. Mbak bukan beban. Mbak itu, seperti padi di sawah ini. Kuat, tapi tetap lembut.
Saya kagum sama Mbak. Kata-kata itu membuat wajah Marni memanas. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi matanya tak bisa lepas dari tatapan Soekardi. Ada kejujuran di sana, juga kerinduan yang sama seperti yang ia rasakan. Tanpa sadar, tangan mereka saling mendekat di lantai gubuk, jari-jari mereka hampir bersentuhan. Hujan mulai reda, tapi gairah di antara mereka justru semakin membara. Soekardi menggeser posisinya lebih dekat, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Mbak, kalau saya bilang saya suka sama Mbak, apa Mbak bakal marah? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Marni menahan napas. Selama ini, ia menutup hatinya rapat-rapat, tak ingin terluka lagi. Tapi di depan Soekardi, tembok itu mulai retak. Saya nggak marah, Mas, bisiknya. Tapi, saya takut. Soekardi mengangguk, seolah memahami setiap ketakutan yang tak terucap. Kita sama-sama takut, Mbak. Tapi kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Malam itu, di bawah langit yang masih kelabu, Marni merasakan kehangatan yang lama hilang. Bukan hanya dari sentuhan tangan Soekardi yang akhirnya menggenggam tangannya, tetapi dari perasaan bahwa ia tidak lagi sendiri. Di tepi sawah yang hijau, di antara aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi, Marni menemukan kembali gairah untuk hidup, dan mungkin untuk mencinta lagi. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama tanpa ujian. Keesokan harinya, desa mulai ramai dengan gosip. Embok Sari, yang kebetulan melihat Marni dan Soekardi keluar dari gubuk saat hujan, menyebarkan cerita versi dramatisnya. Kalian gak tahu, mereka berduaan di gubuk sampai malam, katanya di warung, membuat para ibu-ibu menggelengkan kepala. Bu RT bahkan datang ke rumah Marni, dengan nada setengah menasehati, setengah mengancam. Marni, kamu hati-hati. Jangan sampai nama baikmu rusak. Soekardi itu duda, orang kota, siapa tahu cuma main-main. Marni hanya diam, tapi hatinya terbakar. Ia tahu Soekardi bukan pria seperti yang dituduhkan. Dalam setiap obrolan mereka, Soekardi selalu menghormati batasan. Ia pernah bercerita tentang istrinya yang meninggal saat melahirkan, tentang anaknya yang tak selamat, dan tentang betapa ia ingin membangun hidup baru di desa. Tapi Marni juga tahu, desa ini tak akan mudah menerima kisah mereka. Konflik semakin rumit ketika Pak Joko, seorang petani kaya yang juga duda, mulai menunjukkan minat pada Marni. Pak Joko berusia 50-an, memiliki sawah luas dan rumah besar di tengah desa. Ia sering mengirimkan keranjang berisi beras atau buah ke rumah Marni, dengan pesan yang disampaikan lewat buahnya. Marni cocok sama orang yang sudah mapan, kata Bu RT, seolah menyindir Soekardi yang hanya punya sawah kecil dan rumah tua. Suatu hari, Pak Joko datang langsung ke sawah Marni, mengenakan kemeja batik baru dan topi petani yang masih mengkilap. Marni, saya serius, katanya tanpa basa-basi. Saya bisa jagain kamu. Rumahku besar, sawahku banyak. Kamu nggak perlu kerja keras lagi. Marni tersenyum sopan, tapi hatinya dingin. Terima kasih, Pak, tapi saya suka hidup begini. Saya nggak butuh apa-apa. Pak Joko tertawa, seolah tak percaya. Marni, jangan keras kepala. Pikirkan masa depan-depanmu. Setelah kejadian itu, Marni semakin gelisah. Ia tahu Pak Joko bukan orang yang mudah menyerah, dan desa pasti akan mendukungnya karena status sosial pria itu. Di sisi lain, perasaannya pada Soekardi semakin dalam. Mereka mulai bertemu diam-diam, bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena tak ingin menjadi bahan omongan.
Mereka duduk di bawah pohon randu saat malam, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kecil mereka. Marni ingin membuka warung kecil, Sukardi ingin membangun gubuk yang lebih layak. Puncaknya terjadi saat panen raya. Desa Sukamaju mengadakan selamatan di balai desa dengan wayang kulit dan kenduri besar. Marni hadir, mengenakan kebaya terbaiknya, warna ungu lembut yang membuatnya terlihat anggun. Sukardi juga ada, duduk di barisan pria dengan kemeja sederhana. Tatapan mereka saling bertemu, penuh makna, tapi tak berani terlalu lama karena banyak mata yang mengawasi. Di tengah acara, Pak Joko tiba-tiba bangun dan meminta bicara di depan hadirin. Dengan suara lantang, ia mengumumkan niatnya untuk meminta Marni menjadi istrinya. Saya ingin menjaga Marni, membawa kebahagiaan untuknya, katanya, disambut tepuk tangan dan tawa dari para ibu. Marni membeku di tempatnya. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan bingung. Ia merasa seperti dijual di pasar, tanpa diberi hak untuk memilih. Semua mata tertuju padanya, menunggu jawaban. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Sukardi berdiri, suaranya tenang tapi tegas. Bapak-bapak, ibu-ibu, katanya, saya tahu saya cuma duda biasa, gak punya apa-apa dibandingkan Pak Joko. Tapi saya suka sama Mbak Marni, dan saya serius. Saya gak janji bisa kasih rumah besar, tapi saya janji akan kerja keras demi dia. Kalau Mbak Marni gak mau, saya hormati. Tapi biar Mbak Marni yang putusin sendiri. Desa seketika hening. Marni menatap Sukardi, air matanya hampir tumpah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa dilihat bukan sebagai janda kembang, bukan sebagai properti, tapi sebagai seorang perempuan dengan hati dan pilihan. Ia bangun, tangannya gemetar, dan berkata dengan suara yang jelas, "Terima kasih, Pak Joko, atas tawarannya. Tapi hati saya sudah ada yang punya." Ia melangkah keluar balai desa, diikuti oleh Sukardi. Di bawah sinar bulan yang penuh, mereka berdiri di tepi sawah, tempat di mana semuanya bermula. "Maaf, Mas, bikin repot," kata Marni, suaranya parau. Sukardi tersenyum, menggenggam tangan Marni dengan lembut. "Gak repot, Marni. Yang penting kamu bahagia." Hari-hari berikutnya, Marni dan Sukardi mulai terbuka satu sama lain. Mereka bekerja bersama di sawah, membangun mimpi kecil mereka. Desa masih berbisik, tapi Marni tak peduli lagi. Ia bukan hanya janda kembang, ia adalah perempuan yang bangkit, menemukan kekuatan baru dalam dirinya, dan berani memilih cinta yang tulus, di tepi sawah yang hijau, di bawah langit Sukamaju yang penuh harapan.